بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, tahun ini teman-teman sudah duduk di kelas 4. Nah, hari ini pada pertemuan pertama kita akan belajar tematik 4 tema 1, yaitu membangun indahnya kebersamaan. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat dan teman-teman diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar tema 1, membangun indahnya kebersamaan. Subtema yang ke-1, keberagaman budaya bangsaku, pada pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi yang akan dipelajari yaitu 1, keberagaman budaya, 2, mengamati terjadinya bunyi, 3, mengamati bentuk kerjasama di rumah, 4, mengamati bentuk kerjasama di sekolah, dan yang kelima, mengenal kegiatan di masyarakat. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Negara kita kaya akan keanekaragaman, ribuan pulau, suku bangsa, bahasa, rumah adat, agama, serta kebudayaan daerah yang dimiliki merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keanekaragaman tersebut merupakan titipan Allah yang harus kita jaga, bukan untuk dihilangkan. Semua berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Keberagaman Indonesia adalah kekayaan yang harus kita syukuri. Cara mensyukuri keberagaman bangsa adalah dengan menghormati keberagaman tersebut. Dan kita juga harus saling mengenal antar suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu keberagaman budaya. Keberagaman budaya dan adat istiadat Indonesia tampak pada bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Keberagaman budaya diantaranya yaitu bahasa daerah. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Contohnya yaitu bahasa Jawa, Batak, Bugis, Sunda, Sasak, Banjar, Betawi, dan masih banyak lainnya. Bahasa daerah perlu dijaga kelestariannya. Nah, untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, murid-murid diberi pelajaran bahasa daerah. Karena bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional. B. Rumah adat.
Bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Misalnya, rumah adat Jawa bernama Joglo, rumah adat Minangkabau bernama Rumah Gadang, rumah adat Batak disebut Jabu, rumah adat Toraja disebut Tongkonan, dan rumah adat Dayak disebut Rumah Betang. C. Makanan tradisional. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Nah, setiap suku bangsa tersebut memiliki makanan khas, baik lauk pauk maupun jajanan tradisional. Nah, teman-teman bisa melihat beberapa makanan tradisional di sini ya. Dan teman-teman juga pasti sudah tahu makanan tradisional dari suku teman-teman sendiri. D. Kain tradisional. Indonesia juga kaya akan kain tradisional. Hampir seluruh suku bangsa di Indonesia memiliki ragam kain tradisional yang sangat unik. Kain khas tradisional dari wilayah Nusantara antara lain kain songket, batik, ulos, sasirangan, dan masih banyak lagi jenis kain tradisional yang ada di Nusantara. E. Senjata tradisional. Setiap daerah mempunyai senjata tradisional. Dahulu, senjata tradisional sering digunakan untuk perkakas, berburu, dan berperang. Materi selanjutnya yaitu 2. Mengamati terjadinya bunyi. Nah, teman-teman, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Terdengarnya bunyi oleh benda yang bergetar juga dapat teman-teman temui pada gitar. Sebelum dipetik, gitar tidak akan berbunyi. Ketika dipetik, senar itu akan bergetar. Getaran sinar gitar menyebabkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Getaran tersebut menyebabkan energi bunyi di udara hingga ke telinga kita. Adanya energi bunyi menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran tersebut diterima oleh saraf dan diteruskan ke otak. Pada saat itulah terdengar bunyi. Namun, ketika senar berhenti bergetar, bunyi tidak terdengar. Hal itu membuktikan bahwa bunyi terjadi karena adanya getaran. Nah, sekarang kita amati bersama-sama. Nah, teman-teman bisa merasakan terjadinya bunyi melalui tenggorokan. Coba teman-teman pegang tenggorokan. Nah, pada saat diam, apakah teman-teman merasakan adanya getaran? Tentu tidak. Nah, pada saat teman-teman berbicara, apakah teman-teman merasakan adanya getaran? Iya, ada. Nah, getaran itulah yang berasal dari pita suara yang ada di tenggorokan kita yang bergetar. Syarat terdengarnya bunyi ada 3 macam, yaitu 1. Ada sumber bunyi, 2. Ada medium atau udara, dan yang ketiga ada pendengar. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengamati bentuk kerjasama di rumah. Nah teman-teman, di dalam rumah terdapat anggota keluarga yang harus saling membantu. Misalkan ada ayah, ada ibu, ada anak, dan anggota keluarga lain yang harus bekerja sama untuk mewujudkan rumah yang bersih dan nyaman. Nah, apa saja pekerjaan yang ada di rumah? Tentu sangat banyak, bukan? Nah, untuk itu, untuk menciptakan rumah yang bersih dan nyaman, perlu adanya kerjasama antar anggota keluarga. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Materi keempat, mengamati bentuk kerjasama di sekolah. Tidak hanya di lingkungan rumah,
Di lingkungan sekolah juga dibutuhkan sikap kerjasama. Kalau sudah tercipta sikap kerjasama yang baik antara guru dengan murid, guru dengan guru, atau murid dengan murid, maka kegiatan belajar mengajar akan terasa menyenangkan. Contohnya, teman-teman bekerja sama dalam membersihkan halaman sekolah. Nah, dengan bekerja sama, pekerjaan itu akan cepat selesai. Materi yang terakhir yaitu mengenal kegiatan di masyarakat. Nah, teman-teman, jika kita berhasil menerapkan kerjasama dari lingkungan terkecil seperti di rumah, kemudian di sekolah, nah kita juga bisa melaksanakan kerjasama di lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan yang lebih beragam. Oleh karena itu, kita dituntut untuk lebih bersikap lapang dada. Contoh kegiatan di masyarakat yaitu Siskamling. Tujuan Siskamling sendiri yaitu ada dua: menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram, serta mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan Kamtipmas. Contohnya mencegah adanya pencurian, ya seperti itu. Baiklah teman-teman, itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Dan untuk tugasnya teman-teman silahkan kerjakan kolom berikut. Bentuk kerjasama yang ada di rumahku. Silakan teman-teman isi nomor 2, 3, 4, dan 5. Contohnya ada 1, bersama ayah dan ibu memelihara tanaman di halaman rumah. Selanjutnya teman-teman silahkan dikerjakan tugasnya. Setelah selesai silahkan difoto dan dikirim ke Ustazah. Ya, sekian untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.